Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wel Lestari, NIM 2020143604, kelas 5E, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir dari Bapak Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil salah satu materi dari mata pelajaran Pengembangan Bahasa dan Sastra, yaitu mengenai materi dongeng. Langsung aja mungkin ya kita ngebahas. Oke, seperti yang kakak jelasin tadi, kalau pada video kali ini kita akan membahas materi dongeng, di mana terdapat beberapa poin penting yang nantinya adik-adik akan ketahui. Yang pertama yaitu pengertian dari dongeng, lalu ada bentuk-bentuk dari dongeng, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng, dan terakhir manfaat serta tujuan dari dongeng. Langsung aja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari dongeng. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian dari dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan, sehingga dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, menurut KBBI, dongeng diartikan sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian pada zaman dahulu yang dianggap aneh atau di luar nalar. Dongeng diceritakan sebagai hiburan, meskipun dalam kenyataannya itu banyak cerita dalam sebuah dongeng yang melukiskan kebenaran karena mengandung pelajaran moral, bahkan juga sindiran. Dongeng biasanya mempunyai kalimat pembuka dan juga penutup yang flies atau yang sering digunakan. Misalnya, dalam dongeng yang menggunakan bahasa Inggris sering dibuka dengan kalimat once upon a time. Lalu dalam dongeng yang menggunakan bahasa Indonesia sering diawali dengan kalimat pada suatu hari atau pada zaman dahulu di suatu desa terpencil dan lain sebagainya. Oke, itu tadi mengenai materi dongeng atau pengertian dari dongeng itu sendiri. Materi yang kedua yaitu bentuk dari dongeng. Sebuah dongeng tidak hanya mengisahkan tentang manusia saja, tetapi juga tentang binatang, tanaman, dan makhluk lainnya. Pada dasarnya kan semua yang ada di sekitar kita tuh dapat diangkat menjadi sebuah cerita dongeng yang memiliki maknanya tersendiri. Oke, yang pertama yaitu ada bentuk mitos. Bentuk dongeng ini menceritakan tentang kepercayaan terhadap alam goib atau benda-benda magis dari suatu wilayah. Karena seperti yang kita tahu ya, setiap wilayah biasanya mempunyai mitos tertentu, walaupun terkadang ceritanya masih sama dengan mitos dari wilayah lain. Contohnya yaitu seperti Nawang-Wulan dan Jaka Tarub dari Jawa Tengah, lalu ada Batu Menangis dari Pulau Kalimantan, dan juga Ratu Pantai Selatan dari Jawa Tengah. Nah, kakak sendiri pernah dengar mitos yang pertama yaitu Jaka Tarub dan Nawang-Wulan. Intinya aja ya, inti dari cerita mitos ini ada cowok atau laki-laki yang bernama Jaka Tarub. Suatu hari dia datang ke sungai lalu bertemu dengan 7 bidadari yang turun ke bumi. Nah, di mana 7 bidadari ini turun dengan tujuan untuk mandi. Lalu si Jaka Tarub ini ngambil salah satu selendang yang kebetulan punyanya si Nawang-Wulan. Jadi si Jaka Tarub dan Nawang-Wulan ini akhirnya hidup berdua jadi suami istri. Yang kedua yaitu mitos mengenai Ratu Pantai Selatan. Nah, kalau misalkan adik-adik pernah dengar tuh tentang Pantai Selatan, pasti langsung keingetnya tuh mitos tentang dilarang memakai baju berwarna hijau, karena katanya nanti orang yang memakai baju berwarna hijau tuh bakal tarik gitu, bakal seret ombak sampai ke tengah laut, akhirnya menghilang gitu. Oke, yang kedua yaitu legenda, di mana bentuk cerita ini biasanya mengenai riwayat atau asal-usul terjadinya suatu wilayah. Contohnya aja seperti legenda Gua Kemang dari Medan, lalu ada legenda Batu Belah, Batu Bertangkup dari Sumatera Utara, legenda Rawa Pening dari Jawa Tengah, dan juga legenda Tangkupan Perahu dari Jawa Barat. Mungkin adik-adik pernah berkunjung di Tangkupan Perahu. 3 yaitu fabel. Dalam fabel biasanya menceritakan mengenai kisah yang bertokoh utamakan binatang. Dongeng berbentuk fabel ini sering dijadikan sebagai media untuk mendidik anak-anak. Contohnya seperti si kancil dan buaya, lalu si kancil dan petani, kura-kura dan monyet. Dan kalau misalkan adik-adik cek pada minggu lalu, kakak sempat tuh nge-post mengenai satu dongeng fabel ini, yaitu berjudul Kelinci yang Sombong dan Kura-Kura yang Cerdas. Mungkin adik-adik bisa nonton videonya. Oke, selanjutnya ada sage. Dalam dongeng berbentuk sage ini biasanya menceritakan mengenai kisah-kisah pahlawanan, keberanian maupun kisah kesatria seseorang. Contohnya seperti dongeng Ciwanara dari Jawa Barat,
Pati Gajah Mada dari Jawa Timur, dan juga Calon Arang dari Jawa Timur. Kelima yaitu Dongeng Jenaka atau Pandir. Dongeng Jenaka atau Pandir ini menceritakan mengenai orang-orang yang selalu bernasib sial gitu ya. Dongeng ini bersifat dongeng dengan tujuan menghibur pendengar atau pembacanya karena kelucuan yang dilakukan oleh sang tokoh. Dua contoh dari dongeng ini yaitu Dongeng Si Pandir dan Si Kabayan. Terakhir kali kakak nonton cerita dongeng ini waktu kakak duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 atau enggak 6 kalau nggak salah. Nah, jadi menurut kakak kalau misalkan dua cerita ini rekomen banget buat adik-adik tonton di rumah. Oke, selanjutnya yaitu nilai yang terkandung dalam dongeng. Dalam suatu dongeng itu kan biasanya tidak hanya memuat sebuah cerita saja, tetapi juga ada nilai moral yang ada di dalamnya. Nilai-nilai moral dalam sebuah dongeng itu biasanya meliputi nilai kepatuhan, tawakal, keberanian, rela berkorban, jujur, adil, bijaksana, menghormati sesamanya, bekerja keras, kasih sayang, kerukunan, kepedulian, dan lain sebagainya. Karena pada umumnya sebuah dongeng itu kan memang membawa misi dari penulisnya untuk mengedukasi pembaca, terutama anak-anak melalui dongeng. Di mana diharapkan emosi anak dapat terkendali dan mereka dapat meniru nilai-nilai positif yang termuat dalam dongeng tersebut. Jadi itu tadi nilai-nilai yang dapat dipetik ketika kita menceritakan suatu dongeng. Oke, manfaat dari dongeng. Menurut Bahri 2005, mendongeng adalah kegiatan menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan mendongeng itu merupakan kegiatan lisan yang menceritakan kembali sebuah dongeng kepada pendengarnya secara menarik, yang secara tidak sadar tuh para pendengarnya mendapatkan pengetahuan dari dongeng tersebut. Selain itu juga menurut Triyono, kegiatan mendongeng juga mempunyai beberapa tujuan yang berguna bagi pembentukan karakter anak, yakni yang pertama yaitu merangsang dan menumbuhkan imajinasi serta daya fantasi anak. Kedua, mengembangkan daya penalaran dan sikap kritis dan kreatif anak. Ketiga, mengajak untuk bersikap peduli terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Keempat, mengajak anak untuk membedakan mana perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Kelima, mengajari anak untuk mempunyai rasa hormat dan kepercayaan diri. Jadi manfaatnya tuh sangat penting bagi anak tersebut. Supaya tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dalam kegiatan mendongeng, seharusnya memilih dongeng yang sesuai dengan usia anak. Lalu menurut Triyono juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendongeng. Yakni yang pertama, seorang pendongeng itu harus ekspresif dan energik supaya dapat menarik perhatian anak. Dengan adanya perubahan intonasi, mimik wajah, dan juga gerakan tubuh, pasti dapat menarik perhatian anak-anak, lebih memperhatikan dongeng tersebut gitu. Selain itu yang kedua yaitu pendongeng harus banyak membaca sehingga dapat berimprovisasi dengan tegas dan lugas. Lalu memilih dongeng yang tepat supaya nilai moral dan pesannya dapat ditiru oleh anak-anak. Saya sangat setuju dengan tiga tujuan tadi, karena menurut saya saat mendongeng itu kita harus terlihat ekspresif, mimik muka juga harus sesuai dengan apa yang kita baca. Selain itu juga improvisasi kita harus tegas dan juga lugas, agar anak-anak itu mampu membedakan gimana ekspresi saat sedang marah, lalu ekspresi saat sedang sedih, atau saat sedang bicara secara pelan gitu. Jadi anak-anak tuh akan bersemangat gitu ketika seorang pendongeng itu bisa menyampaikan dongeng tersebut secara ekspresif, improvisasi juga yang baik, dan dongeng juga yang menarik gitu. Jadi lebih mudah anak-anak memahaminya. Baik, mungkin itulah tadi video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.